Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah dan juga dimudahkan segala urusannya. Bertemu kembali, kali ini kita akan membahas pelajaran fikih kelas 11 bab 1 tentang jinayat. Subtemanya adalah diat. Sebelum belajar, marilah sama-sama kita membaca basmalah. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Pengertian diat. Diat menurut bahasa yaitu denda atau ganti rugi terhadap tindak pidana pembunuhan, yaitu teruntuk pihak yang terbunuh. Sedangkan secara istilah adalah sejumlah harta yang wajib diberikan oleh pelaku pidana kepada korban, walinya atau keluarga dari korban. Itu pengertian dari diat. Yang kedua adalah sebab-sebab ditetapkannya diat. Yang pertama, pembunuh yang dimaafkan oleh keluarga. Pembunuhan yang dilakukan secara sengaja, kemudian ia dimaafkan oleh pihak keluarga korban, maka baginya membayar diat. Yang kedua adalah pembunuh seperti sengaja. Pembunuhan yang dilakukan seperti sengaja, jenis pembunuhannya adalah seperti sengaja, maka baginya juga membayar diat. Yang ketiga adalah pembunuhan yang dilakukan secara tersalah, dan yang keempat adalah pembunuhan yang lari. Dalam hal ini pembunuh tersebut setelah membunuh lari, kemudian identitasnya sudah ketahui, walaupun pembunuhnya tidak dijumpai, maka diat akan tetap harus dibayar, yang nanti akan dibayar oleh pihak dari keluarga pembunuh. Yang kelima yaitu pelaku penganiayaan menghilangkan fungsi anggota badan. Nah, dalam hal ini berarti orang dari poin 1 sampai nomor 5 apabila melakukan, dia akan dikenakan diat. Yang ketiga, macam-macam diat. Diat yang pertama adalah mughalathah, yaitu diat berat. Yaitu diat berat harus membayar 100 ekor unta, terdiri dari 30 ekor hiqqah, yaitu unta betina umur 3 sampai 4 tahun. Yang kedua adalah 30 ekor jaz'ah, yaitu unta betina umur 4 sampai 5 tahun. Yang ketiga adalah 40 ekor khilfah, unta betina yang bunting. Siapa yang harus membayar diat mughalathah? Pertama adalah pembunuhan sengaja yang dimaafkan. Pembunuhan sengaja yang ia dimaafkan, maka ia harus membayar diat mughalathah. Yang kedua adalah pelaku pembunuhan seperti sengaja. Yang ketiga adalah pelaku pembunuhan di tanah haram, di bulan haram, yaitu bulan Muharram, Rajab, Zulhijjah, dan Zulqa'dah, atau pembunuhan terhadap mahram. Pembunuhan di tanah haram, di bulan haram, dan pembunuhan terhadap mahram, ya, seperti suami membunuh anak, suami membunuh istri, dan lain sebagainya. Maka dia harus membayar diat mughalathah. Yang B yaitu diat mughaffafah, yaitu diat ringan, terdiri diat ringan ini juga sama 100 ekor unta, namun penjabarannya berbeda. Terdiri dari yang pertama adalah 20 ekor unta hiqqah, unta betina umur 3 sampai 4 tahun. Yang kedua adalah 20 ekor jaz'ah, yaitu unta betina umur 4 sampai 5 tahun. Yang ketiga 20 binta ma'khad, yaitu unta betina yang umurnya lebih dari 1 tahun. Yang keempat adalah 20 binta labun, ya, unta betina yang umurnya lebih dari 2 tahun. Dan yang kelima adalah unta ibna labun, yaitu unta jantan yang umurnya lebih dari 2 tahun. Siapa yang harus membayar diat mughalathah atau diat mughaffafah, ya? Siapa yang harus membayar diat mughaffafah atau diat ringan? Yaitu pertama, pembunuh yang tersalah. Pembunuh yang melakukan pembunuhan tersalah, dia harus membayar diat mughaffafah. Jumlahnya 100 ekor unta, deskripsinya di atas. Yang kedua adalah pelaku penganiayaan yang menghilangkan fungsi namun dia dimaafkan. Pelaku penganiayaan yang menghilangkan fungsi dari anggota tubuh, ya, fungsinya dihilangkan, menganiaya hingga fungsi dari anggota tubuh hilang, namun dia dimaafkan oleh pihak yang dianiaya, maka baginya membayar diat mughaffafah. Yang keempat ada diat karena kejahatan melukai atau memotong anggota badan. Yang pertama, menghilangkan lidah, hidung, kemaluan laki-laki atau sepasang anggota badan, sepasang mata, sepasang telinga, sepasang tangan, sepasang kaki. Diatnya adalah membayar diat penuh, yaitu 100 ekor unta.
Yang kedua adalah memotong salah satu anggota badan yang berpasangan, semisal satu tangan, satu kaki, satu mata, satu telinga, dan lain sebagainya. Satu anggota tubuh yang berpasangan namun dipotongnya hanya satu, maka baginya adalah membayar setengah diat atau 50 ekor unta. Yang ketiga adalah melukai anggota badan sampai organ dalam, semisal melukai kepala namun sampai ke otak, maka membayar diat sepertiga diat. Yang keempat adalah jika seorang melukai orang lain hingga menyebabkan kulit yang ada di atas tulangnya terkelupas, maka baginya membayar 15 ekor unta. Yang kelima, bagi seseorang yang melukai orang lain hingga mengakibatkan jari-jari tangannya atau kakinya putus, maka diatnya adalah setiap jari jumlahnya adalah 10 ekor unta. Jadi tinggal dijumlahkan saja. Yang selanjutnya keenam adalah bagi seseorang yang melukai orang lain hingga menyebabkan giginya patah atau lepas, maka setiap gigi diatnya adalah 5 ekor unta. Nah, kemudian diat dibayar dengan unta, ataupun kalau dia ingin menggunakan uang maka diperbolehkan dengan catatan jumlah uang itu adalah seharga dari unta diat. Yang kelima adalah hikmah diat. Hikmah terbesar ditetapkannya diat adalah mencegah pertumpahan darah. Yang pertama adalah mencegah pertumpahan darah demi keamanan, ya, kesejahteraan, tentunya kedamaian yang utama. Keamanan, kedamaian, kesejahteraan itu tujuan utama atau hikmah utama. Yang selanjutnya adalah sebagai obat hati dari rasa dendam keluarga korban terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan ataupun penganiayaan. Jadi semacam penghibur kepada keluarga korban yang telah dibunuh atau telah dianiaya, karena dia kehilangan bisa jadi anggota keluarga yang meninggal atau setelah dianiaya. Untuk penghiburnya ada obat hatinya adalah dengan mendapatkan diat. Ya, diat ini nanti akan dibayarkan di hakim, ya, atau pengadilan, kemudian nanti baru disalurkan kepada keluarga yang terbunuh. Demikian materi diat pada kali ini, mudah-mudahan kita bisa memahami. Bagi yang kurang terhadap penjelasan ini bisa mencari di referensi lain, di buku-buku lain, dan juga bisa mungkin mendengarkan ceramah-ceramah dari Ustadz yang memiliki kemampuan sangat mumpuni. Mudah-mudahan kita dimudahkan untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.